Tapi ada satu yang saya paling benci pasal pasal podcast ataupun yang generasi begini yang mau bersuara. Saya paling benci kalau bercakap pasal politik. Tapi bila orang bercakap pasal politik, orang akan highlight satu benda yang seolah-olah politik itu benda yang bagus, sedangkan maksud politik pun orang tidak dapat explain di dalam tuh podcast. Kau paham nggak maksud saya? Oh, coba ulas tuh Oke. politik, tapi di orang sebenarnya tidak tahu. Iya, maksud politik itu kebolehan atau kelebihan untuk mempengaruhi satu pihak itu untuk terpengaruh dengan apa yang kau cakap. Yang paling saya benci adalah bila yang mau mengagung-agungkan sesuatu dan tidak ada satupun konon benda yang boleh membidas apa yang dorang highlight itu. Itu saya tidak setuju dengan benda yang begitu. Sebab podcast ataupun kita punya cara untuk kita mendekatkan diri sama generasi yang lebih dekat, yang lebih muda ini bukan dengan kasih tahu kita nih hebat, tapi coba kita mendengar dan bertukar-tukar pendapat. Macam saya sama kau sekarang, beza umur kita berapa jauh, lepas itu pengetahuan kau sama saya berapa gap dia. Kau lebih banyak tahu benda modern dan benda yang baru, dan saya adalah boomer, generasi boomer yang banyak tidak tahu. Itu fakta, macam mana kau mau deny pun itu fakta. Jilat generasi genius. Silat, biar mereka hidup dalam dusta. Kami lawan pemulihan bakal rakyat perbudakan yang lama. Generasi berdiri, tak perlu menjilat dunia. Tapi ada satu yang saya paling benci pasal podcast ataupun yang generasi begini yang mau bersuara nih. Saya paling benci kalau bercakap pasal politik. Tapi bila orang bercakap pasal politik, orang akan highlight satu benda yang seolah-olah politik itu benda yang bagus, sedangkan maksud politik pun orang tidak dapat explain di dalam tuh podcast. Kau paham nggak maksud saya? Oh, coba ulas tuh Oke. politik, tapi di orang sebenarnya tidak tahu. Iya, maksud politik itu kebolehan atau kelebihan untuk mempengaruhi satu pihak itu untuk terpengaruh dengan apa yang kau cakap. Yang paling saya benci adalah bila yang mau mengagung-agungkan sesuatu dan tidak ada satupun konon benda yang boleh membidas apa yang dorang highlight itu. Itu saya tidak setuju dengan benda yang begitu. Sebab podcast ataupun kita punya cara untuk kita mendekatkan diri sama generasi yang lebih dekat, yang lebih muda ini bukan dengan kasih tahu kita nih hebat, tapi coba kita mendengar dan bertukar-tukar pendapat. Macam saya sama kau sekarang, beza umur kita berapa jauh, lepas itu pengetahuan kau sama saya berapa gap dia. Kau lebih banyak tahu benda modern dan benda yang baru, dan saya adalah boomer, generasi boomer yang banyak tidak tahu. Itu fakta, macam mana kau mau deny pun itu fakta. Jilat generasi genius. Silat, biar mereka hidup dalam dusta. Kami lawan pemulihan bakal rakyat perbudakan yang lama. Generasi berdiri, tak perlu menjilat dunia. Di sana yang banyak orang cakap, dia bilang kalau kita belajar banyak logat, dia tahu lah kau setuju atau tidak, tapi ini opini ini salah. Kalau Oke. kita belajar banyak logat, dia bilang lupa daratan, dia bilang. Tapi kalau ikut pepatah lama, dia bilang di mana bumi ditujak, di situ langit dijunjung. Saya Kalau setuju. kalau kita dapat tangkap logat sesuatu tempat kita, bukan senang kau urusan kita di tempat tuh. Ikut mentality lah. Kalau mentality kau di level sana juga, mungkin kau pikir begitulah. Tapi kalau kau ada level, mungkin kau paham lah cakap. Paham, saya paham, cukup paham. Alhamdulillah. Tapi tidak, kalau bagi saya itu sebenarnya yang bikin dia itu memang betul tuh, saya setuju tuh. Kalau kau tahu banyak bahasa, dia akan memudahkan. Sebab bahasa itu kan karena cipta memang untuk jadi bahasa perantaraan ataupun penghubung apa-apa saja untuk memudahkan urusan. Itu saya setuju. Iya. Tapi yang bikin dia jadi meluat, kau tahu apa? Bikin meluat tuh dia kena pakai di tempat yang salah. Tapi di keadaan kita sekarang itu bukan sesuatu yang topik yang kita bahaskan. Tepat bagaimanakah saudara? Yang lagi tepat kalau menurut pandangan dan perhitungan saya, yang lebih tepat Oke. ya adalah sebenarnya tidak yang tepat juga ini. Asal ngam lah itu. Magic kan? Magic. Kau banyak bisnis ini, kau banyak side income. Saya mau kasih Mafia apa? Tidak, saya mau kasih tahu kau sesuatu yang jujur, tapi kau tidak percaya, bah. Malas betul saya.
Siapa percaya? Siapa percaya semua kalau komen? Bah, saya kasih tau kau yang jujur, tapi kau jangan kasih tau orang mah. Boleh. Kau tengok muka saya dulu. Kau sedang tengok ini? Ya, saya sedang tengok kau. Sebenarnya saya CEO bah. Kaisar Kayangan. Ini apa ya? Pagulo nga. Harap tambalot ko ba eh? Minimbaros to gudi nga. It gulo pa, bukan it pagulo. It gulo pa. Ay, gulo ba? Harap tambalot ko to gudi nga. Berapa kau punya tinggi? 183 dan saya tidak percaya aku 180. Siya ngam-ngaman kaki ba? Ya ka? Hmm. Glove lah. Glove siya si balik kau. Glove? Ah. Buat apa glove? Bikin training macam saya training selalu sini. Oh, yang gym punya. Muay Thai. Ih, Mana tahu kamu tukaran no bidang. Mana tahu dari siya bagi ko to glove, ko berkecimpung dalam tu bidang. Takdir kita mana tahu kodok dan kodar. tapi itu betul-betul jauh lah bah daripada yang minat saya. Ya ada yang mustahil bro. Mustahil, itu mustahil. Itu sangat mustahil. Tapi saya Memang apa memang? memang kau pikir mustahil tapi kalau Jik, kau makan beso kah? betul dia begitu. Hah? Kau makan beso kah? Apalagi yang saya makan tinggal orang lagi. Kau makan babi? Pernah juga lah dulu Yalah, zaman jahiliyah. kalau sekarang kau sesi kau babi, kau makan kah? Tidak sudah. Ah, begitu juga tuh Muay Thai untuk saya. Kau paham kah? Kau paksa saya macam mana pun mungkin, susah lah betul saya Muay Thai. Kau tengok bah potongan saya, betul-betul, kau tengok muka saya, ada kaki-kaki, saya kena ketawa bos kalau mau Muay Thai, kena ijik lah kali. Budak pun saya kalah kali Muay Thai. Itu kau belum masuk lagi kau sudah kalah kalau mentality kau begitu bro. Gusti Syakun. Hmm? Gusti Syakun. Pasti. Ya. Gusti Syakun. Sakit balik kau tali pinggang WWE lah. Oh, jangan. Kalau hari raya aku pulang. Kalau saya ada mood saya pulang. Tapi kalau udah plan sini saya stay sini. Lain macam kau punya mood kan. Kau punya susah ditebak kau. Kau macam pria yang sukar ditebak kau, macam si BDT ya kau. Kita ada kawan kah di Facebook? Ada, dia tau lah kalau kau belum accept saya dulu. Tapi saya ingat-ingat ada saya request dulu. Dia tau lah kalau kau tidak ingat saya. Kau manusia yang negatif kau duluan ya, kau pikir negatif dari yang positif. Ya memang fuck off the positif. Kita kena pikir negatif dulu supaya kita boleh bersedia apa-apa kemungkinan. Yahudi mana yang ngajar kau tuh? Dia tau pengalaman hidup. Bukan pengalaman hidup tuh, TikTok yang pukul 1 pagi kau tidak dapat tidur yang kau dapat tuh. Bikin rusak ya kau tengok tuh motivasi sana tuh. Motivasi itu karena cipta, kau tahu kau untuk apa? Tahu. Mungkin dia tahu lah. Untuk apa? Susah ya mau kasih anu. Tapi Iyalah. saya rasa saya paham juga. Iyalah, kenapa motivasi? Untuk push lah kanan untuk kasih semangat orang. Tapi Motivasi kena buat untuk orang-orang yang lemah. Kau lemah, kamu tinggal motivasi. entah. Dia pindik kan bercakap, tapi sebenarnya dia kalau kau dengar macam kau tiap hati, siapa tahu saya cakap nih, tapi sebenarnya bila kau tidur malam kan kau mau tutup sana mata kau, itu apa pula maksud dia tuh, kau bilang. Ataupun time kau kerja tiba-tiba kau teringat apa yang saya cakap, Pukima itu apa pula maksud dia tuh, baru kau tertangkap. Begitulah itu. Beginilah pengalaman hidup saya bilang. Banyak bercerita sama orang. Tapi ada pengalaman hidup yang kena pilih-pilih. Maksud saya ada jenis manusia yang dia suka sejak dia proses duluan. Nanti yang dia suka bila dia sudah kena baru dia paham. Mungkin kalau bukan nasihat yang dia mungkin peristiwa atau Ya betul. Terima kasih Ajik sebab kau sudah mulai pintar. Kau sudah beli moto kan? Tidak. Apa kau beli di sana? Nanti saya target mau beli kereta saudara. Amin. Jangan komen moto lah. Tuhan sudah bagi kau peluang kedua. Kalau kau masih juga moto memang Abu Jahal lah kau. Mati tanam bro. Kalau kau mati kau kena tanam terus tiap kalau kau mati kau susah orang tua kau lagi mau bayar kau punya dari sana pergi sini. Kalau kau memang orang Sinang lain ceritalah. Kalau kau Cina tiap lah kena bakar. Kalau kau yang memang kena kapan kau mau balik sini, tanah mana yang kau mau kasih tanah mana kau kasih? Kubur sini bro. Hah? Ada boleh lot kubur sini. Basar kau cakap. Apa? Bodyguard? Betul. Lot kubur.
Kau ada beli? Ada wakaf masjid atas nama saya lah. Kau nih Jik, pelik lah. Kau pikir saya tidak kan? Kau sudah Pikir ke depan juga. kau sudah prepare Walaupun gitu. saya Tapi kan saya kalau kepercayaan orang Sina kan, ini betul tau nih, saya kasih tau kau, kalau kau terbeli lot ataupun tanah kubur kau yang memang untuk kau kan, tapi dari kau lah kau percaya kah tidak. Tapi kebanyakan betul puk kita. Tapi ini serius, kalau macam dia masih sehat, dia masih ada rezeki apa semua kan, dia pi beli lot kubur bang untuk dia. Jadi untuk yang macam kau lah terpikir masa depan, lambat toh mau mati orang begitu sama panjang umur dia. Tapi ada satu yang masalah dia. Kalau tidak kawin. Kau sudah siapa kasih tau kau? Saya agak saya tuh. Macam saya walaupun Halo, jenis yang tidak suka plan-plan lah. Halo bro, Plan saya punya kehidupan. begitu semua. Tapi kalau plan jangka masa panjang itu saya plan lah. Saya adakah di dalam Gitu. rancangan kau? Mesti tiada. Memang buat tiada masa lah. sekarang belum ada. Begitu jujur bagus. Halo Wah, bro. Brian bahkan Macam mana kau tahu saya si Brian no? Ya, I am Brian. Mesti si Ajik nih kan. Halo. Saya ikut cara Halo. kok saya. Saya follow dulu. Mana tahu betul. Betul lah. Enggak. Aku mau saya sambung pasal cerita akhir ini ya. Ceritalah. Macam saya boleh begitu. Lepas ini saya follow kau bro. Ceritalah Jack, ceritalah. Ceritalah pengalaman hidup kau. Oke begini. Lepas saya patah tangan nuan. Hmm. Ini betulnya cerita atau nih? Dari saya Oke, down sambung. Oke bro. Bila saya patah tangan tuh kan, saya macam rasa diri saya useless gitu. Sebelum itu kau Masa- rasa kau useless. Ya sebab saya boleh buat banyak kerja. Yalah ini soalan kampung. ini soalan ini kenapa pula mau marah kan soalan. Kita podcast nih sekarang. Bukan. Saya tidak marah. Oh, oke. Dari mana kau boleh marah? Nada suaranya memang begini. Bukan, kau Saya tahu pandai lah kalau kau pandai kau pandai laju bercakap. Sabar. Tenang. Oke, sorry silakan. bro, rapper. Oke. Begitu, Bang. Oke, teruskan. Lepas kau patah tangan terus. Oh, lepas kejadian patah tangan tuh saya balik kampung lah. Oke. Masa di kampung itu dalam proses penyembuhan saya macam apa saya boleh buat sini ya, buat kerja kampung memang jangan harap lah. Sebab tangan kau masih patah lah keadaan tuh. Kita mau kasih jelas Ya. tuh keadaan. Oke. Masa tuh paham lah. Jadi kalau tahulah kalau kampung nih dia punya situasi ambil tahu macam mana. Sibuk kan? Nah sibuk. Orang bilang tuh Macam maksud kau tuh yang makcik bawang yang. Iya. Oke. Kita teruskan. Oke. Kalau saya masa tuh memang ego saya memang tinggi. Saya tidak boleh terima ya karena cakap yang kenapa saya begini tidak boleh kerja bang. Oke. Kau tahu kan, saya pergi sana kan di Johor masa itu first time. Kosong tuh saya pergi. Saya minta pinjam siapa memang kosong tuh. Saya sudah dengar Sebab yang dia- empat tuh. Pas tuh. Jadi sampailah saya di sana. Dia kerja lah di gudang Nippon Express. Tidak juga lah berat kerjanya, tampal stiker ya. Di Nippon tuh kilang cat kah? Tidak, dia macam apa nih ya? Nippon Express ini dia syarikat penghantaran tapi dia global. Oh, oke. Global. Foto juga di Johor dia punya pelabuhan. Tahu. Yang di Klangpot nih kah? Halo? Nah, di pot-pot. Klangpot kan? Oke. Ada juga lah dalam 3-4 bulan yang kerja sana. Jadi makin lama saya kerja sana kan, saya rasa macam terlampau easy itu kerja macam Tidak cabaran boleh lah. improve saya punya diri. Ya, Oke. tidak guna otak lah. Oke. Jadi lepas tuh saya cari kerja kan,
ada kawan di sini si masuk. Ada kerja sini dia bilang. Oke, kejap. Jadi sekarang nih yang kok di sini dia bilang maksud kau yang kilang Samsung nih lah kau kerja. Iya. Oke. Bila saya apply, kena terima. Oke. Tapi lepas gaji saya jadi Johor tuh, saya saya gerak begini. Saya gerak pukul 12 Kejap. sampai di Pucuk. Siapa yang kasih tahu kau mula-mula tempat kau kerja sekarang yang kilang Samsung ada kosong? Kawan saya banyak kerja sini. Oke. Orang Sabah juga. Orang Sabah. Oke. Sambung. Sampailah dari rumah sepupu saya pukul 3 pagi. Dia ambil jadi TBS, bawa pergi Pucung. Berehat kerja, kebetulan hari yang sama juga interview pernah dari Pucung Tidak res. pergi dari Pucung pergi Kelang. Mau bayangkan dia tidak dapat hantar, jadi terpaksa saya guna motor. Dalam masa keadaan saya trauma lagi bawa motor. Masa tuh tangan kau sudah baik kah? Sudah sembuh kah? Sudah sembuh lah. Oke. Saya bawa motor pergi Kelang, Tapi alhamdulillah selamat sampai, pergi dan balik. Oke, jadi yang part yang kau beli itu lot tanah tuh bah? Itu yang kau mau cerita. Oke, singkat cerita diterimalah saya kerja di sini. Oke, alhamdulillah, tahan ya. Ada beberapa bulan, 3 bulan macam tuh. Berapa lama sudah kau kerja di sana tuh? Kasih klarifikasi supaya kita punya penonton yang ada 5.000 orang sedang menonton itu. Baru 5 bulan bro. Alhamdulillah. Semoga terus kekal. Jangan lagi ganti-ganti kerja. Terus macam saya pikir-pikir lah, kalau ada apa-apa jadi sama saya sini, macam mana saya bilang. Siom mencelah. Tidak sakit ke tanganku masa tuh yang ku bawa moto bro. Siom sekadar mau tanya. Oke, silakan jawab Jik. Kau dengar jangan? Boleh lah, sakit juga. Dia ngilu-ngilu sedikit sih lah, tapi biasa sudah. Time kerja pun biasa juga rasa tuh rasa. Oke, sekejap. Untuk pengetahuan penonton semua, tangan dia ini kan bukan lagi hancur, bukan patah yang biasa tuh, tapi kena sambung besi-besi macam tuh Iron Man. Sebab putus. Ada yang putus kan, Jik? Ada juga lah. Ada yang putus, ada yang patah. Jadi itulah. Ini suatu perkongsian yang cukup berani daripada seorang pemberani nih. Oke. Saya harap itu sudah menjawab persoalan. Teruskan cerita Anda. Sudah di mana sudah tadi tuh? Yang kau sudah sampai, lepas itu kau sudah kerja 5 bulan. Terima kasih. Sama-sama. Dalam yang baru 3 bulan kerja tuh, saya terpikir lah, saya nih di sini jauh dari sana. Apa-apa jadinya di sini. Dapat lagi proses mau pergi sana, kalau saya ada apa-apa ya bilang. Jadi saya tanya-tanya lah kawan saya. Dia ajarlah cara macam mana mau pergi Beli waktu. Jadi kalau macam di sana dia punya tanah perkuburan tuh karena kita kena beli kah pula? Ini siapa betul-betul mau tahu nih? Ada juga yang beli, ada yang wakaf masjid begitu. Jadi kalau maksud dia wakaf masjid nih di sini macam mana? Dia macam kawasan tuh untuk orang-orang di sana saja. Tapi yang berdaftar sana lah. Oh, jadi kau berdaftar di sana lah. Jadi kalau palis-palis ada apa-apa kejadian, kau boleh kena dikebumi di sana yang tanpa ada masalah yang banyak lagi lah begitu. Iya. Tapi mesti aktif lah di surau atau masjid tuh. Ya, lebih kurang begitu. Oke. Baru saya tahu ada begitu. Tapi bagus kalau dari pandangan saya, kau seorang yang cukup bersedia untuk apa saja. Jadi itu satu yang positif. Tapi kita tulak lah mau benda begitu kan. Mungkin satu hari nanti kau akan balik juga pergi Sabah
di tempat di mana kau lahir untuk buat apa yang kau suka, insyaallah. Amin. Masih susah orang ya. Kau ada satu sifat yang cukup bagus, tapi dalam masa yang sama tidak akan ada orang yang boleh survive tanpa keluarga. Itu kau mesti ingat, oke? Iya Pak. Mesti kau cakap sekarang kau sudah mampu buat sebab kau boleh sudah survive begini lama Mantap tuh ya. bro, asik, terbaik. Itu saya memang kagum, saya betul, saya yakin, siapa yang dengar cerita kau akan kagum sama cerita kau, tapi kau tidak boleh membenci kau punya menolak. Kau tahu lah apa maksud saya itu kan, sebab lagi pun Ya, tahu. take time, semua take time. Tapi memang kalau dari sudut pandangan saya, kau punya keberanian tuh memang luar biasa lah, dengan keadaan yang tangan patah, tiada duit, pergi bekerja di sana, dan sudah masuk berapa bulan kau kerja, itu satu pencapaian yang Kewin cukup bagus. faham juga tuh bro. Itulah. Ya, kalau saya buat macam tuh, mungkin Saya ada saya satu tahu. Saya ada satu soalan untuk kau. Apa pandangan kau untuk peluang pekerjaan di sini tempat kita ini berbanding dengan di Semenanjung? Apakah dia punya sistem pendidikan kita di sini nih kan, dengan remaja, dengan orang-orang yang kita ada, dengan sistem pendidikan yang kita ada sekarang di sini ini, mampu memenuhi peluang pekerjaan yang ada di sini, ataupun kompetitif dia macam mana, ataupun di Semenanjung lebih senang untuk dapat kerja? Apa pendapat kau? Satu, kalau di sana Soalan baik. kita sana, ya memang pekerjaan sana Maksud kurang kau, lah. oke. Maksud kau sana di mana? Sabah atau di Semenanjung? Di Sabah lah, di Sabah. Oke. Di Sabah, terutama Ranau. Peluang pekerjaan sana memang kurang, sama gaji kita paham-paham lah. Ada banyak syarikat-syarikat yang kau tahu juga nasib saya kerja di Ranau dulu kan macam mana. Bagus. Jadi Itulah yang banyak sebab-sebab kenapa remaja-remaja, anak-anak muda belia kita keluar dari tempat sendiri, pergi merantau di sini semata-mata untuk cari kerja. Jadi kau rasa ke depan ini kita di Ranau nih, sebab sekarang nih syukur-syukur kita punya, kau tahu kan, timbalan menteri 1 dan 2 kita dari Kundasang sama Ranau kan. Tahu? Jadi kau rasa iyalah saya kasih tahu kau kalau kau tidak tahu. Jadi timbalan menteri 1 Bro Brian, ya. bolehkah saya join nih? Boleh, tapi untuk sekarang nih kita dulu lah, kita kasih habis dulu sesi sama si Ajit. Jadi kalau kau rasa lah ke depan nih kan akan ada lagi kah orang yang macam kau, ataupun remaja yang macam kau, yang susah untuk dapat pekerjaan, ataupun dapat pekerjaan tapi dengan dia. Oh, oke, 2. Oke, sabar kawan. Lepas kau bayangkan kalau macam akan adakah Ajik yang punya nasib, ataupun remaja seperti si Hajik yang tidak ada peluang di tempat sendiri dan terpaksa keluar daripada Ranau. Kau rasa? Pendapat kau? Yang jujur, tanpa tapis-tapis. No sensor nih, jelas. Kalau saya punya opinion, kalau pandangan saya lah untuk di Ranau, sistem pekerjaan di sana banyak selek lah. Jadi kalau di tempat-tempat kerja yang oke, yang ada standar, contoh macam standar pun supermarket. Jangan itu pun sebut susah. jangan sebut nama tempat, jangan sebut nama tempat. Tidak. Contoh, kita standar pun paling low pun supermarket susah lah mau dapat sanaman. Betul. Restoran, Sokong. memang restoran ada juga lah yang senang mau dapat, tapi kita tahu berapa kita punya income sana. Betul. Itu saya setuju. Itulah yang banyak yang pilih Untuk kerja untuk sendiri. migrate, ya. Untuk kerja sendiri atau migrate kan? Oke. Biar orang berhijrah lah di tempat baru, cari kehidupan di sana. Jadi memang ke depan dia tidak akan ada solution kah kau rasa? Kalau kita punya ekonomi sana
bertambah baik, macam ada contoh, ada kilang-kilang baru karena buat sana. Contoh lah, kalau contoh lah di Ranau ada satu kawasan industri macam kilang besi kah apa, karena buat sebab ada beberapa tempat lah yang saya dengar sekarang di sebelah Bongkut-Bongkut nih ada beberapa lah kilang yang buka. Boleh lah tambah-tambah untuk kita punya peluang pekerjaan. Oke. Tapi saya rasa itu pun tidak cukup. Sebab kita satu daerah yang membangun kan, lagipun saya rasa itu satu masalah yang tidak akan selesai. Jadi kau rasa, kau setuju kah kalau saya bilang mungkin platform yang macam saya buat nih sekarang nih, podcast yang saya buat nih, Jilats Podcast Generasi Genius, ini akan buka mata pihak atasan untuk lebih sadar supaya golongan muda akan dapat peluang di masa akan datang. Bukan kita lagi yang akan rasa, tapi generasi selepas kita yang akan rasa kebaikan daripada nih podcast. Kau setuju kan? Itu saya setuju, sebab bila kita banyak highlight benda-benda yang orang-orang government tidak nampak semua yang kita nampak sebenarnya. Diorang banyak minta inform dari orang punya saja orang-orang, tapi diorang tidak di tempat tuh. Jadi detail banyak diorang tidak tahu. Jadi dengan ada kau punya podcast nih, kita boleh kita boleh bincang semua detail-detail yang tahu Siapa? yang kita Cukup bagus. Jadi itulah sebab salah satu kenapa kita bercerita begini, supaya satu untuk kita brainstorming bersama, dan juga satu lagi untuk kita buka mata yang generasi akan datang. Saya ada satu soalan lagi saya mau tanya kau. Oke bro, sebelum pukul 2. Oke, sebelum pukul 2, 10 menit. Last. Saya ada satu soalan untuk kau, untuk kali ini yang terakhir. Apa pandangan kau pasal pendidikan dan influencer? Satu lagi, pendidikan dan juga generasi muda yang berhabis mau jadi influencer dan meninggalkan pendidikan. Apa pendapat kau tentang ini? Generasi muda Kau, masih habis. kejap. Kau jawab dengan tanpa rasa bias dan perasaan. Kau jawab siap. Tidak akan ada tapisnya di sini. Oke, boleh. Untuk budak-budak sekolah yang rasa-rasa tidak mau kasih habis sekolah tuh untuk mau jadi influencer, saya rasa kamu kena kasih habis juga sekolah kamu, sebab pendidikan tuh bagi saya penting. Dari isi hati. Bukan semua benda kita kena shortcut. Kita karena ada pendidikan juga, kita mesti karena ada basic knowledge. Kita habis sekolah baru kita pilih apa jalan yang kita mau. Contoh macam kita mau jadi influencer, lantaklah mau jadi apa. Tapi yang penting kamu punya basic knowledge itu ada, Pak. Betul. Busuk-busuk pun SPM lah sekarang. Betul. Di sini cuci piring pun SPM tau. Itu betul. Itu saya setuju lah. Betul. Lagi? Tapi kalau diorang mau pilih untuk berhenti sekolah untuk semata-mata mau jadi influencer, Betul. ini opinion saya lah. Oke. Itu satu keputusan yang bodoh, sebab kita hidup mesti mau ada plan A, plan B. Kalau plan A gagal, kita ada plan B. Mungkin kalau dia gagal jadi influencer, dia mau cari tempat lain. Tapi tempat tuh mesti bukan ada SPM. Betul. Tidak mati kutu di sana. Mantap. Betul, bagus. Lagi. Jadi sebelum mau pilih satu jalan nih, kita kena pikir masak-masak lah. Sebab saya pun sudah lalui benda-benda begini dulu. Tren ini mulai dari saya punya batch bro. Dari tahun batch 99, 2017. Yang zaman-zaman baru mau ada lambakan influencer yang bodoh-bodoh itu. Jadi saya ada soalan lagi seterusnya. Apa kau rasa nih influencer nih main peranan kau untuk generasi muda, ataupun nih influencer semua nih main apa nih, diorang ada apa konten-konten dorang nih kan mempengaruhi generasi muda atau macam mana? Coba pendapat kau lah untuk hal ini, untuk ini topik kita.
konten-konten yang dapat mempengaruhi generasi muda. Contoh macam diorang Nah, macam oke. tren lah. Tidak, maksud saya begini. Influencer-influencer yang tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan ini, apakah konten-konten dorang ini kan, yang dorang bikin nih konten semua mempengaruhi minda generasi muda untuk jadi content creator? Itu soalannya. Ini macam susah saya mau jawab bro, sebab itu. semua konten-konten yang influencer baru nih dia orang banyak macam kopi Pak. Dia ada idea sendiri. Jadi apa pendapat kau sama nih konten yang saya bikin sekarang? Apakah ini salah satu yang copy ataupun original? Kalau dari konsepnya podcast banyak juga podcast, tapi dia ada keunikan sendiri, dia ada cara sendiri. Yang saya paling suka dia tiada tapisan bro. Ya, sebab saya Kita rasa boleh lepas apa-apa benda, kita boleh lepas apa-apa benda di sini. sebab kalau bagi pandangan saya kan, generasi muda ini adalah satu gelombang suara baru yang bakal mengubah apa saja keputusan, Mbak. Betul. Jadi kalau bukan kita yang mulai bersuara dari sekarang untuk generasi kita yang akan datang, siapa lagi yang akan? Sebab kita adalah generasi yang tidak merasa privilege ataupun kelebihan Kita daripada. ada cara sendiri tuh bro. Betul, itu saya setuju. Tapi kita adalah generasi yang macam kau cakap tadi, kita nih generasi yang bilang cakap tidak beruntung pun beruntung. Kalau bilang beruntung pun tidak juga terlampau beruntung, begitu. Jadi kita ini banyak loophole, Pak, kalau kita punya generasi. Jadi kalau kita tidak bersuara di sekarang, siapa yang mau dengar kita, begitu. Jadi itulah sebab kenapa saya rasa Kebanyakan yang guna media sosial untuk bersuara nih, saya rasa generasi Z lah. Oh, generasi Z kan? saya generasi Z. Gen Z lah. Tapi Gen tapi- Z lah, kebanyakan Gen Ya, Z. tapi ada satu yang saya paling benci pasal podcast ataupun yang generasi begini yang mau bersuara nih. Saya paling benci kalau bercakap pasal politik, tapi bila orang bercakap pasal politik, orang akan highlight satu benda yang seolah-olah politik itu benda yang bagus, sedangkan maksud politik pun orang tidak dapat explain di dalam tuh podcast. Kau paham nggak maksud saya? Mau coba ulas tuh Oke. politik, tapi dia orang sebenarnya tidak tahu. Iya, maksud politik itu kebolehan atau kelebihan untuk mempengaruhi satu pihak itu untuk terpengaruh dengan apa yang kau cakap. Betul. Itu maksud daripada politik. Oke, terima kasih info Bang. Oke, tapi yang paling saya benci adalah bila yang mau mengagung-agungkan sesuatu dan tidak ada satupun konon benda yang boleh membidas apa yang dorang highlight itu. Itu saya tidak setuju dengan benda yang begitu. Sebab podcast ataupun kita punya cara untuk kita mendekatkan diri sama generasi yang lebih dekat, yang lebih muda ini bukan dengan kasih tahu kita nih hebat, tapi coba kita mendengar dan bertukar-tukar pendapat. Macam saya sama kau sekarang, beza umur kita berapa jauh, lepas itu pengetahuan kau sama saya berapa gap dia. Kau lebih banyak tahu benda modern dan benda yang baru, dan saya adalah boomer, generasi boomer yang banyak tidak tahu. Itu fakta, macam mana kau mau deny pun itu fakta. Kau setuju? Setiap generasi ada dia punya Kelebihan keunikan, dan dia punya kekurangan, kelebihan. keunikan, kelebihan dan kekurangan di setiap Betul. generasi. Jadi itu Sokong. mungkin yang saya cakap ini macam merepek kan, macam merepek. Saya pun banyak juga berpikir tentang ini benda yang contoh dia macam setiap generasi lah, contoh macam dari boomer sampai Gen Z sekarang. Tapi paling saya tidak minat untuk ada argumen memang generasi boomer lah. Saya tolak saja. Kau tahu kenapa boomer sangat susah untuk kita berkomunikasi? Di orang banyak bagi orang lalui sebenarnya. Sebenarnya simple kita untuk bercakap. Dorang bukan banyak lalui benda, tapi dorang stuck sama satu masalah silam yang Glorious Day. Dorang stuck sama itu Glorious Day, sama satu dorang masih mengekalkan satu cara yang Yes. lama. Cara yang lama. Dorang tidak dapat keluar dari comfort zone dorang.
Lepas itu Iya. bila dorang dengar sesuatu benda yang baru, dorang akan rasa benda itu kan menyusahkan ataupun tidak relevan untuk generasi dorang ataupun dorang punya cara pemikiran. Begitulah juga cara dorang untuk Dia orang sebenarnya susah mau terima fakta yang teknologi sekarang sudah maju. dan teknologi adalah key untuk semua benda modern, tidak kira lah dari berpolitik, bersosial, mencari ekonomi, duit, itu kita tidak boleh sangkal lagi hal ini. Itu kalau Contoh lah. menurut saya. Kalau begini, saya dengan satu orang generasi boomer di kampung. Lepas itu saya ajar dia cara mau pergi bandar supaya guna waste. Nah, bila saya ajar dia kan bubulti pengen ke dia bilang. Enggak benar, dia bilang dia sangkal ya punya anak. Lepas itu dia sanggup kasih habis tuh minyak dari yang 50 ringgit pergi yang 40, pergi jadi 20 ringgit lagi, cari tuh jalan sendiri. Sedangkan sudah ada waste. Saya paham, bagus betul tuh kau punya perumpamaan tuh. Terima kasih Saya- Tuan Ajik. Benci dia orang punya ego saja sebenarnya. Dia macam saya cakap, dia orang sebenarnya ada contribution untuk semua untuk generasi dorang. Ada contribution untuk kita juga. Tapi dorang tidak dapat terima perubahan sama cara berpikir yang modern. Betul tuh. Jadi itulah. Jadi begitu juga saya tengok kalau kita bercakap pasal soal politik apa sama orang-orang politik. Itulah pandangan saya kalau jujur pasal benda begini. Kau boleh buat 1.000 podcast, kau boleh bercakap pasal podcast yang luar biasa. Kau boleh panggil siapa yang famous terkenal, tapi mungkin tidak akan sama apa yang saya cakap di sini. Sebab di podcast dorang ada limit untuk bercakap ataupun ada tapisan dan juga ada orang bilang mesti bercakap bagus. Tapi kalau di sini saya akan cakap apa. Kalau dorang tidak suka, dorang boleh komen, dorang boleh sangkal. Tapi ini kebebasan untuk bersuara. Kalau kita bercakap pasal hal-hal begini, siapa? Macam anulah pandangan kita sendiri lah kan begitu. Ya, kita punya pandangan sendiri. Lagipun saya yakin 90% daripada generasi muda sekarang tidak suka politik. Itulah tuh. Kau setuju? Saya setuju juga sebab saya pun sendiri kadang-kadang mengalami benda begitu sebab kotor kayak annoying macam Tahu? kita tengok tuh parti Iya, A, parti B, betul. tapi dua-dua ada problem yang sama, ada isu yang sama, sampai kita bingung mau Pilih trust yang mana. Ya, betul. Betul. Lepas itu paling saya rasa lagi ini kan yang golongan-golongan fanatik semualah. Itu sangat-sangat unrelevant. Oke. Low class bro. Jadi untuk penutupan untuk kali ini nih, terima kasih Mr. Ajik. Nanti masuk lagi sebab aku bilang limit jam 2 kan besok masuk Tenang office. bro. Ya. Terima kasih juga untuk kawan kita yang di ruang kolom komentar yang sentiasa memberikan Terima support. kasih guys. Oke. Nanti kita akan on live lagi di hari yang baik. Nanti next time saya DM kau lepas nih bro. Nanti connect kita bercerita. Mungkin besok-besok kah atau besok nanti kita cari satu masa. Jilat generasi genius. Oke, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar mereka hidup dalam